Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dimanapun kita berada, tapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan terus melingkupi dalam setiap kehidupan kita. Yuk mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kami tidak berjalan sendiri. Kami ucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang setia Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yes, kami ucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari saudara-saudaraku yang di rumah, kita mau menyembah Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kau yang layak Yesus, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang sangat baik. Kau yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Kau Allah,
Bapak dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Sebentar, dengan hormat Saudari Dea Krisnanda mau berdoa untuk kita mulai ibadah pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami juga sebentar ya Tuhan mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan sembahan ini ya Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, tapi biarlah sukacita daripada Tuhan terus melingkupi dalam setiap kehidupan kita. Kita muji nama Tuhan, dan biarlah Allah menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya, biarlah Tuhan yang jadi sumber kuatan dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sehingga Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal kembali. Ucap syukur Tuhan. Hanya Kau milikku. Terima kasih Tuhan, aku andalkan kekuatanmu. Namun yang pasti, Kau
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, 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 selamanya. Oh Tuhan, ucap syukur Tuhan. Kamu ucap syukur, kamu tinggikan nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, biarlah setiap hati kita, telinga kita dipersiapkan untuk setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dikuatkan, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalan Tuhan, terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku besar setiap hati. Oh, situ ku harus tiada pernah sedetik sungguh mulia.
Firman ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku dalam janji-Mu selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, oh. Sebentar dengan hormat, Saudari Vina mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan pagi ini Tuhan. Kami bisa memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Semangat Tuhan, biarlah Tuhan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bertumbuh dan tertanam di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebentar dengan hormat, Bapak Gembala akan tampil depan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Pertama saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dan berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada di rumah masing-masing, baik di dalam kota, kabupaten kita maupun di luar daerah yang dapat menangkap siaran online kita Gereja Bethel Tabernakel Nazaret. Saya mengucapkan Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi ini saya ingin bersama saudara melihat satu tema, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Adapun ayat yang menjadi dasar dari firman Tuhan pada pagi ini yaitu terdapat di dalam Mazmur 36 ayat 10. Mazmur 36 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Dalam ayat ini kita melihat ada dua hal yang dikemukakan tentang Allah kita. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah sumber hayat. Sebab padamu ada sumber hayat. The fountain of life. Sumber hidup. Jadi di dalam Tuhan itu ada hidup maupun kehidupan. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini sumbernya dari Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan yang menjadikan sesuatu,
maka semua tidak ada. Yang kedua, Allah sebagai sumber terang yang memberi terang. Jadi segala yang ada karena Tuhan. Karena Tuhan itu sumber hayat atau sumber hidup. Itu sebabnya orang yang mau percaya kepada Tuhan adalah orang yang harus beriman bahwa Allah ada. Dan Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Ibrani 11 ayat ke-6 dikatakan bahwa Allah itu berkenan kepada orang yang beriman bahwa Dia ada. Dan Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi upah orang yang sungguh-sungguh mencari Dia adalah mata yang dibukakan, mata hati yang terang, yang dapat mengetahui rahasia-rahasia tentang Tuhan, tentang kerajaan sorga. Kalau saya baca di dalam surat Efesus pasal yang pertama, jadi kita akan lihat Efesus yang pertama ayat ke-18 dan ayat ke-19 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kita melihat bahwa Allah sebagai sumber kehidupan bukan hanya Dia sumber kehidupan, tetapi juga sumber terang, di mana kalau kita ada di dalam Dia, di dalam hidup, di dalam terang, kita akan mendapat upah, yaitu mata hati yang dibukakan menjadi terang, sehingga kita dapat mengetahui rahasia-rahasia apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara-saudara, kalau kita berada, atau kalau saya berada di kamar di mana ada terang, dan saya membaca sebuah tulisan cetak, tetapi tulisan itu terlalu kecil dan terlalu sulit untuk dibaca secara jelas, maka saya mengambil center, saya mengambil sumber yang lain, atau mengambil bantuan. Walaupun sudah ada di dalam ruangan yang terang, tapi saya mengambil center ini untuk menyenter, untuk menyinari apa yang saya baca, supaya apa yang tidak terang menjadi terang, menjadi jelas. Begitulah, walaupun kita ada di dalam Kristus yang adalah terang dunia, kita harus sungguh-sungguh mencari Dia, karena Dia bukan hanya akan membuat kita ini hidup dan mendapat hidup yang kekal, tetapi mata hati kita dibukakan, mata rohani kita dibukakan untuk mengetahui apakah yang ada di dalam Kristus, betapa hebat kasih-Nya, betapa hebat kuasa-Nya yang bekerja di dalam orang yang ada di dalam Dia. Saudara-saudara, saya akan berbicara tentang Mazmur 36 ini. Ayat 10 tadi merupakan inti daripada apa yang tercantum di dalam 13 ayat ini. Mazmur 36 itu berbicara tentang dua jenis manusia. Pertama, manusia yang masih ada di dalam kegelapan. Ayat 2,
sampai dengan ayat 5. Manusia yang masih terhilang, manusia yang ada di dalam kegelapan. Dengan lain perkataan, Alkitab mengatakan orang-orang yang masih tersesat, orang-orang berdosa. Ini kita bisa baca dari ayat 2 sampai ayat 5. Tetapi yang kedua, manusia-manusia yang sudah dapat terang. Kita bisa membaca ini dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Manusia yang sudah mendapat penerangan, mata hatinya dibukakan, sehingga dia menjadi jelas apa yang ada, pengharapan apakah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini sebagai upah untuk orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu sebabnya, adakah kita menjadi orang percaya yang hanya percaya kepada Yesus, yang sudah ada di dalam terang dunia, tetapi tidak mengerti apakah yang ada di dalam Kristus, karena mata hatinya masih tertutup, tidak mengerti pengharapan apa yang ada di dalam Kristus. Tidak sama. Manusia yang dapat penerangan ini adalah manusia yang diberikan percikan-percikan rahasia dari kerajaan sorga. Sebab itu Kristus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dengan semua kebenaran-kebenarannya, maka segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dan bagian yang terakhir, ayat 11 sampai dengan ayat 13, itu menuliskan tentang akhir dari dua jenis manusia tadi. Bagaimana orang yang masih gelap pada akhirnya, dan bagaimana orang yang sudah dapat terang pada akhirnya. Ini dibagi dua, ayat 11 sampai 13 ini. Orang yang sudah dapat terang, hanya dikatakan di dalam ayat 11 sampai dengan 12, dikatakan dulu tentang akhir dari orang yang sudah dapat terang. Orang ini akan terpelihara dan dipelihara. Tetapi akhir daripada orang yang berdosa ini akan dibinasakan. Di dalam ayat 13. Jadi dibalik, ya. Akhir daripada orang yang dapat terang dan akhir daripada orang yang masih gelap. Saudara-saudara, ini sesuai dengan kata Tuhan. Orang yang terdahulu akan jadi terkemudian. Tapi orang yang terkemudian karena dapat terang, dapat rahasia, maka dia mendapat sesuatu. Saudara-saudara, mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan tentang bagaimana orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Kita bisa baca ini di dalam ayat 2 sampai ayat 5. Jadi orang yang masih ada di dalam kegelapan itu di bawah penguasaan dosa sepenuh. Jadi pertama kita lihat bahwa manusia yang masih di dalam gelap itu di bawah penguasaan dosa sepenuh. Ini kita bisa baca dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dikatakan pertama dalam ayat kedua, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Mazmur 36 ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang yang masih di dalam gelap, hatinya dikuasai sepenuh oleh dosa. Kalau ada sesuatu yang berkata di dalam hatinya, itulah dosa. Makanya dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Yang kedua, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Hati manusia tidak mengandung takut akan Allah. Jangankan rasa takut kepada Allah,
percaya Allah ada pun dia tidak bisa. Makanya Alkitab mengatakan orang bodoh tidak tahu bahwa Allah ada. Orang bodoh tidak mau tahu Allah itu ada. Saudara-saudara, hati manusia dikuasai sepenuh oleh dosa. Hati manusia tidak mengandung takut akan Allah. Saudara-saudaraku, ini yang digambarkan di dalam ayat 2. Dan di dalam ayat 3 dikatakan, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ini yang kedua, bahwa dosa itu sama sekali merugikan manusia, bukan menguntungkan. Orang yang di luar Tuhan menganggap bahwa hidup di dalam dosa itu kesempatan, untung, bisa melakukan apa saja. Tetapi dikatakan pada akhirnya dia mendapati dirinya itu dalam kesalahan dan membencinya. Artinya sesal kemudian. Pada akhir hidupnya dia akan tahu bahwa apa yang sudah dilakoninya di dalam hidup sama sekali tidak menguntungkan. Pada akhir hidup manusia akan tahu bahwa ujung daripada hidup di dalam dosa adalah kerugian. Upah dosa itu maut. Dan ayat yang keempat sampai kelima itu mengatakan tentang hati manusia yang berdosa itu mutlak memproduksi kejahatan. Dikatakan dalam ayat 4 dan 5, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Dua ayat ini menerangkan tentang hati manusia. Hati manusia yang berdosa itu mutlak memproduksi kejahatan. Walaupun dibungkus dengan sesuatu yang dikatakan etika modern, dibungkus oleh sesuatu yang mengatakan hidup keagamaan yang fanatis, dibungkus oleh sesuatu hal yang lain-lain. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa hati manusia yang hidup dalam kehidupan lama adalah memproduksi secara mutlak kejahatan. Ini dibuktikan ketika Saulus yang menganggap dirinya ada di dalam sebuah balutan keagamaan, keyahudian yang ketat, tergolong dalam sebuah mazhab atau sebuah persekutuan Farisi yang menganggap tidak bercela. Tetapi makin dia ada di dalam balutan keagamaan keyahudian itu, makin dia jadi pembunuh. Dia mengejar-ngejar orang-orang Kristen waktu itu dan membunuhnya, termasuk orang yang dibunuh Stefanus sebagai martir yang pertama. Jadi ini penguasaan dosa pada manusia itu tidak bisa ditutupi, akhirnya terbuka. Sehingga Alkitab mengatakan pada waktu dia masih berseteru dengan Tuhan, Tuhan mendapatkannya. Jadi Tuhan mengasihi barang siapa yang mau dia kasihi. Ini namanya kedaulatan Allah yang mutlak. Bahwa kalau Tuhan memilih seseorang, orang yang dipilih ini pasti akan seperti apa maunya Tuhan. Sebab itu kita perlu menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita diambil dari penguasaan dosa pada kita, pada manusia, untuk dijadikan orang yang sepenuhnya nanti dikuasai oleh Tuhan. Sehingga mati pun karena Tuhan menjadi sesuatu hal yang tidak ditakuti. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus dilarang
oleh teman-temannya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Karena Nabi Agabus menubuatkan bahwa orang yang diikat oleh ikat pinggang kepunyaan sendiri ini akan mengalami penderitaan di Yerusalem. Rasul Paulus mengatakan, aku bukan hanya rela diikat, tetapi mati pun aku siap. Jadi penguasaan dosa pada manusia itu harus beralih kepada penguasaan Tuhan pada kita orang percaya. Orang boleh percaya, tetapi apakah di bawah penguasaan Tuhan sepenuh atau di bawah bayang-bayang hidup yang lama, yang dikuasai oleh hidup lama? Itu sebabnya bagian kedua kita melihat dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ayat 10 tadi kita sudah lihat. Ini berbicara tentang penguasaan Tuhan pada manusia yang percaya. Manusia yang percaya itu dikuasai oleh Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Jadi orang yang di bawah kuasa Tuhan adalah orang yang di bawah kuasa kasih Allah yang sangat besar. Kasih-Mu sampai ke langit. Saudara-saudara, bisakah kita menggapai kasih Tuhan yang dikatakan sampai ke langit? Kita ingat waktu masih kanak-kanak kita suka main layang-layang. Dan kita ingin layang-layang kita ada di langit. Bahkan kalau sedang musim layang-layang, kita berusaha untuk siapa tinggi, siapa paling tinggi. Tetapi kita melihat setinggi-tingginya kita melayangkan, kita punya layang-layang itu hanya bisa bagaimana benang kita ada. Kalau hanya 200 meter ya tingginya hanya 200 meter. Tapi kalau kita punya benang yang 1000 meter, mungkin kita bisa naikkan layang-layang kita sampai setinggi. Demikian juga kasih Allah yang sangat besar. Itu dibatasi oleh bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Adakah kita menyediakan hati kita untuk kasih kepada Tuhan dengan lebih maksimal? Atau kita membatasi diri kita, kasih kita dengan ya semampu kita, dengan dalih kita ini kan manusia. Saudara-saudara, kasih Allah yang sangat besar dan setia Allah, ya, setia-Mu sampai ke awan. Adakah layang-layang kita sampai di awan? Saudaraku, kecuali kalau layang-layang kita begitu tinggi lalu putus, akan mungkin dibawa angin, saudara-saudara. Tapi biasanya layang-layang kita tidak setinggi awan. Kesetiaan Tuhan itu begitu luas dan tinggi. Bagaimana setia kita kepada Tuhan? Adakah di dalam masa ini kasih kita, kesetiaan kita akan menjadi sama dengan apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita? Saudaraku, yang kedua di dalam ayat ke-7 dikatakan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan tentang keadilan Allah yang luas dan besar, yang tinggi. Hukum-hukum Allah yang sama, luas, besar, dan hebat. Sehingga akibat keadilan Allah dan hukum-hukum Allah yang besar, hebat, dan tinggi, maka Allah juga menyediakan keselamatan yang begitu besar. Sehingga dikatakan manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Ya, keselamatan yang begitu besar. Di dalam Ibrani 2 ayat ketiga dikatakan so great salvation.
Bukan keselamatan yang besar, tetapi yang agung, great. Artinya lebih daripada yang bisa dibayangkan. Keselamatan yang begitu besar. Di dalam dunia teologi sering diperdebatkan, apakah keselamatan seseorang bisa hilang? Saudara-saudara, ini sesuatu menyangkut tentang keselamatan. Makin kecil kita punya tempat uang di kantong kita, makin mudah hilang dia. Tapi coba saudara membawa sebuah kantong yang besar, itu lebih sulit untuk terjatuh atau sesuatu yang lain. Demikian juga dengan hati. Bagaimana hati kita menangkap arti keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Apakah keselamatan kita itu bertahan mantap di dalam kita karena kita tahu Allah itu adil dan hukum-hukum Allah itu tidak berat, maka kita akan menjaga hidup kita dalam keselamatan, menyerahkan hidup kepada penguasaan Tuhan tentang hidup kita. Di dalam ayat ke-8 ini diterangkan tentang yang menjaga hidup kita adalah kasih setia Allah dan perlindungannya. Makanya dikatakan manusia dan hewan diselamatkan. Ya, hewan jelas kalau Tuhan pertahankan dia akan lestari. Tapi bukan berarti hewan akan masuk surga. Ayat ini mengatakan demikian, tidak ya. Dikatakan betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Sehingga anak-anak manusia berlindung di dalam naunganmu. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan adalah karena kasih setia Tuhan. Bukan hanya kasih, tetapi setia. Bukan hanya setia, tetapi kasih. Kasih setia Allah. Ini merupakan perlindungan. Kasih setia kita itu mungkin terbatas, tetapi ditutupi oleh kasih setia Tuhan. Maka ini merupakan jaminan yang pasti. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat, dikatakan dengan kepakmu, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Ya. Raja Wali itu kalau berkepak itu merupakan pernaungan, perteduhan di bawah sayapnya. Jadi Raja Wali bisa mengepak, tapi Raja Wali bisa juga. Dan kalau anak-anaknya ada di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perisai itu kecil, tapi pagar tembok itu besar. Raja Wali ketika dia berkepak menaungi, dia lebar seperti pagar tembok. Tetapi kalau dia menguncup begitu, saudaraku, maka di bawah sayapnya ini merupakan perisai. Jangankan Raja Wali, induk ayam pun yang lebih lemah itu mempunyai perlindungan atas anak-anaknya. Demikian kita lihat Allah itu bagi kita. Sehingga ini merupakan jaminan Tuhan. Kasih setia Tuhan merupakan jaminan Tuhan dan perlindungannya yang pasti. Ini diungkapkan di dalam ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Ini adalah jaminan Tuhan. Lemak di rumah ini menunjukkan makanan dan minuman dari sungai. Dikatakan dari sungai kesenanganmu. Jadi Tuhan menjamin
baik makanan maupun minuman. Di dalam Tuhan juga kita tahu dalam musim apapun Tuhan selalu menjamin makanan kita dan minuman kita. Demikian juga dengan rohani. Jangan zaman seperti begini kita kelaparan dan kehausan. Makanya makin sulit kondisi dunia ini, makin Tuhan akan menunjukkan berkat jaminannya. Seperti Elia, di musim sulit maka burung gagak bisa menolong. Sungai yang biasanya kering, sungai Kerit dengan anaknya, itu dapat menjamin. Saudara-saudara, justru dalam saat begini kita melihat Tuhan itu harus menunjukkan jelas penyertaannya dan jaminannya. Jangan kita malah jadi kecil hati. Nyali kita makin kecil. Tetapi kita mempunyai keberanian iman untuk percaya. Itu sebabnya ketika Nabi ini masih harus perjalanan 40 hari, Tuhan menyediakan hidangan di depannya dan mengatakan, makan, minum. Nah, dengan makanan minuman ini kamu akan melanjutkan perjalanan 40 hari lagi. Demikianlah zaman ini, saudara-saudara. Kalau kita menghadapi sesuatu, makanan minuman, kita harus tahu bahwa ini berkat Tuhan. Harus kita nikmati untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Demikian juga hal-hal rohani yang kita dapat. Marilah kita jangan malas dalam masalah rohani, tapi kita makan dan minum dengan semangat. Supaya apa? Supaya perjalanan kita sampai pada ujungnya. Dan yang terakhir, yaitu bagian 2 ini tentang hasil dari 2 jenis manusia. Yang pertama, bagaimana orang yang sudah hidup di dalam terang, dan bagaimana akhir hidup orang yang tetap di dalam gelap. Yang pertama, jenis yang sudah dapat terang, dapat hidup dan dapat terang, dia akan terpelihara. Dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Dikatakan, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Jadi ini yang pertama. Bagaimana Tuhan akan memelihara orang-orang yang sudah ada di dalam terang, yang sudah diselamatkan. Dan akhir daripada orang yang di dalam gelap, di dalam ayat 13 dikatakan, lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Jadi akhir daripada orang yang ada di dalam kegelapan, dikatakan mereka akan jatuh, bahkan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada di dalam bagian orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapat terang. Di dalam Tuhan ada sumber kehidupan, ada sumber hidup, dan di dalam terang Tuhan kita melihat terang. Marilah kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara menyanyikan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat, semuanya dalam keadaan baik.
kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Nanti saudara Sandi yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur dengan setiap kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami untuk kami lewati, untuk kami jalani. Kami percaya Tuhan, jika kami menyerahkan kehidupan kami dan melakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, melakukan setiap firman-Mu, kami percaya kami menjadi raja wali yang akan Tuhan angkat tinggi Tuhan. Meskipun kelihatannya hujan, badai menerpa dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan, keadaan sekeliling kami Tuhan, tetapi sungguh kehidupan yang Tuhan izinkan, kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya jika kami masih ada, itu adalah kesempatan untuk kami melakukan, menjalani kehidupan ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan. Kami bersyukur dengan segala yang Kau berikan melalui kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami percaya setiap kami dimanapun berada, kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara kasihan Tuhan Yesus Kristus, sebentar saya akan berikan pengumuman. Yang pertama yaitu terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, baik itu dana misi, dana sosial maupun persembahan atau perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, tetap kita jaga kesehatan dimanapun kita berada, sedang apapun itu, biarlah kita tetap menjaga kesehatan kita Bapak Ibu. Ntar kita akan mendapatkan doa berkat dari Bapak Gembala. Kita dengan hormat kita mempersiapkan hati kita. Bapak Gembala akan mati depan untuk memberikan doa berkat bagi setiap kita. Kita menyanyi terima. Dalam untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Yesus buat pada kami, baik tempat maupun tempat masing-masing. Sekali lagi kami bersyukur
Karena bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami dan memberikan kepada kami tugas untuk kami pergi mengeluarkan buah, dan buah kami tetap, supaya barang apa yang kami minta daripada Tuhan dalam nama Yesus akan diberikan kepada kami. Sebab itu telah Tuhan buka mata kami untuk Tuhan memberikan terang, supaya di dalam terang-Mu kami melihat terang. Banyak hal yang Tuhan ingin beritahukan kepada kami. Tidak ada rahasia yang disembunyikan kalau kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kerajaan-Mu, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kami. Berilah kami mengerti Tuhan, betapa Engkau kasih kepada kami, betapa Engkau sabar, betapa Engkau berkemurahan, sehingga kasih setiamu seperti perisai dan kota benteng yang teguh. Bawahnya kami dapat berlindung, dan di dalam Tuhan kami dilimpahi dengan segala berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Tolong semua sidang jemaat, kiranya Tuhan akan nyatakan supaya saatnya kami dapat berkumpul lagi secara tatap muka, kami dapat bersukacita lebih dari hari-hari telah lalu. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menolong pemerintah kami untuk dengan hikmat mengatur negara ini keluar dari segala kesulitan-kesulitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk melanjutkan perjalanan hidup rohani kami dengan bimbingan daripada Tuhan dan firman-Mu serta Roh Kudus. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Berkat ini terus menyertai mulai pagi ini. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang. Tutup ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya berkata amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.